usah tuku es mumpuni, larang. Ana rujak di es melek gigi. Kayaknya yang orang Bali, orang Batam nggak tahu artinya, saya translate dulu. Orang usah, jangan beli esnya mumpuni, mahal. Ada rujak di es melek gigi. Bahasa Indonesianya melek gigi apa ya? Keselak. Angkel Jawa di Indonesia kena gue. Apik banget anggur melek gigi. Katanya es rujaknya saya bikin keselak. Saya ngebatin, ini orang belum pernah beli esnya saya, belum juga nyicipin, udah nyacat nidra duluan. Saya terasa tertantang sebagai seorang bakul. Saya ambil es lilin rujaknya saya kasihkan kepada tuh nenek. Bah, ini es rujak buat cucu jenengan, nggak usah beli, gratis buat panjenengan, silahkan. Saya ngasih sama cucunya, warang urung ninine melu ngenyot. Maaf punten, itu politiknya orang pelit bu. Boro-boro dia beli buat ngelarisin, dia sengaja beli tapi nyidrani, menjelek-jelekan terlebih dahulu biar digratisin. Tuh politiknya wong pelit. Wong pelit beli toge aja nyebelin pak. Wong pelit tuku toge nyebeli. Toge seperempat di Palembang berapa bu? 5.000. Wong pelit sengaja gawa duit atusan ewu, tuku toge ring warung isuk-isuk, mung tuku toge seprapat duit atusan ewu. Supaya apa? Supaya pedagang toge bilang, gak usah beli, masih pagi, orang anak cucule, mana digawa berapa kadar seprapat iki. Ngisuk wong pelit kaya gimana gawa duit atusan gue maning tukune mau seprapat abenisuk. Itu politik wong pelit. Sampai-sampai orang pelit beli tahu aja nyanyi tiba. Wong pelit tuku tahu nang warung sekabiane tahu dipencetin kabeh. Sampai pedagangnya tanya bakule, yuk gue tahu dipenceti dengan apa? Ternyata lagi dipilih mana tahu yang paling gemuk. Dipenceti kabeh tahu nih orang urung tukune mengrong belindi. Dimasak bisa buat seminggu. Modelnya tahunya disemur tiap pagi cuma nyiapin nasi putih, tempelin naring tahune tul bisa buat seminggu. Tuh politiknya wong pelit. Wong pelit kok sakit malah kebeneran bisa buat ladang bisnis. Wong pelit meriang malah kebeneran. Ya Allah ya Sartina, matur nuwun ya gelem tilik apa gi meriang kaya iki gena musim corona langka sing tilik. Walaupun malah kasih tilik musim corona wingi saripan gue tilik malah gasih, malah saripan gue tilik nggak gula kasih gila. Susunya telung kaleng, biskutnya telung ngebeli, ini malah nggak buat kalau buah naga, amplopnya terbuka isinya 75. Sartina yang diajak ngomong amplopnya isinya selawe, kan kepenak Sartina. Akhirnya mundur di sini si maning selawe jadi mulai tilik saya. Politiknya orang pelit mengunggulkan yang lain supaya yang diajak ngomong melu aweh akeh. Itu politik wong pelit. Maka orang pelit gak mungkin bisa ikut organisasi, gak mampu memakmurkan agamanya, gak mampu memajukan agamanya. Apapun wong pelit orang mungkin bisa melu muslimatan. Wong pelit karpe muslimatan lah, rasida melu muslimatan, jebule muslimat isinya urunan kok. Mundur rasida. Nyoba ikut fatayatan lah, rasida melu fatayatan, jebule fatayat seragamnya tuku. Mundur rasida.
dari melu jamaah yasin tahlil di masjid arep melu yasinan larasida melu yasinan jeblesing kepanggonan yasinan melu wedang mundur nggak jadi ikut. Maka orang-orang yang mampu memajukan agamanya adalah orang yang mau berkorban, berjuang, wis urunan sodako anti kurang anak pengajian digelem nambah disit. Maka orang yang ikut kepanitiaan adalah orang-orang pilihan bergabung wong sing pada senang sodako. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Bayangkan Bu, untuk mendatangkan saya tiket pesawatnya, duit nang bandara, duit ijine, duit tarube, panggungnya, backgroundnya, mumpuni. Tanpa kesadaran sodako warga bumi makmur dan muslimat NU yang gak mungkin pengajian sesukses ini. Maka yang jadi petani rajin sholat, rajin ngaji, yang jadi pedagang jangan lupa sembahyang, yang jadi RK jaklan karo sholatnya, jadi RW sekara PDW, jadi polisi ngermenteng kelek nanteng giling hati-hati malaikat saben detik mendalangi. Polisi hati-hati, tukang ngarit ditilang. Ya Pak Polisi, kemarin saya seharian sama Pak Polisi sampai debat kusir di mobil, cerita ngalor ngidul ngetan ulon. Namanya Pak Polisi tapi hari ini luar biasa, ikut bergabung sama Nahdlatul Ulama derek pengajian. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Polisi. Menjadi polisi hati-hati, yang jadi tentara ingat dunia sementara. Badan Ramil, bentar saya baca dulu badannya. TNI AD, terima nasib ini apa adanya. Jadi tentara lebih luar biasa prihatin. Dari tadi Badan Ramil menang baik. Jadi orang ngerti mumpuni ngomong apa. Ternyata Pak Daramil dari tadi diem lagi ngapalin. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau mayat terdampar di medan perang untuk bangsa, akulah berjuang. Nyanyinya begitu patenya deh. Betul Badan Ramil, asli lagunya begitu. Badan Ramil manggut-manggut sambil bilang Sabta Marga. Satu, kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, mendukung serta membela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Empat, kami patriot Indonesia. Kepengen tahu lanjutannya Pak dan Mami? Undang saya di markas Anda. Pitu-pitune yang apa tapi kita mau ngesuk mani. Mau diundang. Yang jadi tentara ingat dunia sementara. Yang jadi camat ada camat comot. Camat. Yang Pak Lurah kudu rajin ibadah Pak Lurah. Besok masjid bumi makmur kok wayahe salat urung adzan. Lurah sing kon adzan. Dengar-dengar Pak Lurah ini kalau pengajian sekarang semangat banget. Jangan cuma sekarang, sampai seterusnya moga-moga istiqomah Allahumma. Yang jadi DPR, wah kalau DPR saya nggak berani nih. Ini jabatan paling tinggi di dalam kalangan masyarakat. Wakil kita Bu, alhamdulillah nih wakil rakyat kudu ngertos. Masyarakatnya kurang apa, butuh apa, kudu pengertian, betul Bu?
Soalnya kalau masyarakatnya saja sudah nggak dicintai bahaya. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh, oh ya, oh ya, oh ya. Oh, oh ya, oh ya, oh. Namanya konser. Tubuh DPR segini banyak nih dulu nyalon panjenengan, milih panjenengan Pak Haji Marzuki. Maka kalau DPR adalah genteng, kita masyarakat adalah tiang. Bahasa tiang, bahasa Palembangnya apa Bu? Tiang. Kalau wong Cilacap nyebutnya saka, berarti Palembang saka, angarang, cagak. Kok kembar malah kayak wong Cilacap, cagak. Berarti cara Cilacap began, cara sini dogan. Betul. Berarti ini ada bahasa yang hampir sama ya. Kita masih satu rumpun, masih orang Nusantara. Cagak. Para cara Palembang cagak, soko, nangarep dewek, banter, salah. Kupatayat sing ngene celaka lanci deket celurit medura. Nek kincuan wan delek lohan. Enggak apa-apa Bu Fatayat, hari ini muslimatnya semangat, Fatayatnya juga datang. Terima kasih Bu Fatayat, bukan enjel-enjel patut. Selalu ala Nabi Muhammad. Kalau Pak DPR, Bu DPR adalah genteng, kita masyarakat adalah tiang cagaknya, sakane, sokone. Maka genteng ngomong sama si Saka, Saka, enak ya manggo nangisar tiupen. Enak ya manggo nangisar ya, rakudanan rakepanasan kenyong. Lu tadi genteng hutan-hutanan panas kepanasan, angger bocor mesti ogrok. Kemaning bocah cilik nakal-nakal, kadang suka nimpukin batu. Nih, aku udah digenteng, jabra sembarangan karo genteng, kena ngisor tiupen para kudanan, ngisor pada aku tundukung sinang dhuwur. Genteng ngomong begitu, si Saka ngejawab, genteng, nek ngomong mah nanti pikir. Ya betul, sampean tempatnya di atas, saya di bawah, kiupen ora kudanan ora kepanasan. Tapi walaupun sampean nang dhuwur aku nang ngisor kiupen, tapi kan sampean nanggo nang dhuwur, aku Saka sing ngangkat. Panjenengan di atas, kita rakyat yang dukung, betul? Sampean nanggo di atas, kita rakyat yang milih, betul? Jangan sampai ini pilihan masyarakat sampai ditaruhkan dengan jabatan yang non seune, berpangkat berdasi, tapi kok senang korupsi. Itu bukan pejabat, tapi ketularan setan akwan, setan yang ganggu para pemimpin. Berungokna. Saya di Jawa itu sering ditawarin Bu, nyalon wakil bupati, nyalon DPR RI. Saya nggak minat, nggak kepingin. Namanya pemimpin itu kudu siap segala sesuatunya. Jangankan jadi DPR, baru jadi lurah saja kudu siap dengan segala sesuatunya. Tengah malam diketok pintunya, ada yang minta diantarkan ke rumah sakit, ya harus berangkat. Namanya pemimpin adalah pelayan, bukan raja. Pemimpin adalah pelindung, pengayom, bahkan pelayan bagi masyarakat. Jadi kalau ada pemimpin kok sombong, pemimpin kok bohong, pemimpin kok korupsi, bukan pemimpin, tapi ketularan setan akwan. Apalagi jadi lurah, tanggung jawabnya gede. Anak dalan bosok, sih disalahan lurah ada umar reot yang disalahin lurah sampai-sampai bansos kurang tepat sasaran yang disalahin lurah sampai-sampai neranda babaran.
yang disalahin lurah. Harga resiko jadi pemimpin pada gede. Hari ini Pak Lurah, Pak Ramil, Pak Kapolsek, Pak DPR, Pak Camat hadir secara langsung minta ngalap barokah dengan para kiai kita. Mudah-mudahan dengan ragunya para masyayikh kita memberikan doa pada pemimpin-pemimpin Indonesia, dijauhkan dari sifat-sifat yang zalim, pemimpin yang adil, yang mampu memakmurkan Palembang, makmur dunia akhirat. Allahumma. Allahumma. Saya munduran dikit lagu. Lama-lama bau bakaran kulit. Bukan jadi empek-empek lagi kalau kepanasan gerempayek. Selalu ala Nabi Muhammad. Pentingnya sholat kita ini Rajabiyah diajak pengajian. Rajabiyah adalah peringatan supaya kita betul-betul memahami sholat itu penting. Saking pentingnya sholat, sholat sambil berdiri udah nggak mampu, silahkan sholat sambil duduk. Duduk udah nggak kuasa, silahkan sambil selonjoran, boleh, monggo. Sholat sambil selonjoran udah nggak kuasa, silahkan sholat sambil tiduran. Tiduran bukan tidur, sarean bukan sare, turu turonan uju turu, tapi dengan masih dalam keadaan sadar dengan gerakannya tangan. Sholat sambil tiduran udah nggak mampu, tapi pakai mampu kediting mata. Ini sholat pakai bahasa isyarah, sholatnya pakai kedipan mata. Sampai kedipan mata sudah tidak mampu, tapi hati masih hidup, silahkan sholat pakai hati, sholat di dalam hati. Sampai sholat dalam hati sudah tak mampu, maka gariti diumumkan nang tua masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia saudara Fulan bin Fulan Noi Sukamwolu. Silahkan panjenengan diaturi memberikan penghormatan terakhir karo gawa beras. Saking pentingnya sholat, maka mumpung masih diberikan kesempatan, karena kita nggak tahu. Fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun wis teko titi mangsa ajaling menungsa, kalau sudah datang ajal mencabut nyawa, nggak bisa diundur, ora bisa dicokna walaupun sesaat. Namanya pati, datangnya tidak disangka, tidak terduga. Bisa panjenengan duluan, saya belakangan, bisa nyongkerin jenengan duluan, monggo nyong ikhlas. Ikhlas betul bu. Namanya pati tekan ora disangka, ora dinyawa, ora dinyana-nyana. Maka namanya pati karena datangnya tidak disangka dan tidak terduga. Maka kita disuruh terbiasa menjalankan amal becik, amal soleh, amal kesainan, supaya ketika Allah mencabut nyawa kita pun dalam keadaan yang baik. Dalam arti, mari hati ditata terlebih dahulu. Hatinya sudah ditata, sholatnya pun tidak ketinggalan. Maka Gus dalam mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Allah mengatakan ternyata sudah menyiapkan calon penduduk neraka jahanam. Siapa calon penduduk neraka jahanam? Kata Allah, yang pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha, yaitu manusia-manusia yang punya hati tapi hatinya tidak mau merasa dan tidak mau menghayati ayat-ayatnya Gusti Allah. Punya hati tapi ternyata hatinya qalbun mayyitun, ternyata hatinya mati, atine atos, atine wangkot. Orang kalau sudah keras hatinya, jangankan ditegur oleh orang lain, ditegur oleh Gusti Allah pun hatinya sudah tertutup. Maka kita ngaji adalah memperlembut hati,
supaya hati kita selalu eling sama Gusti Allah. Bagaimana cara memperlembut hati? Pertama, sholatnya yang khusyuk, belajar tumakninah. Yang kedua, baca Quran, dihayati, dipun arteni, ngerti maknane. Yang ketiga, senang zikir, senang tawasul, senang pada istighosah, derek manakiban. Silakan ikut jamaah sholawatan, jamaah dibaan, monggo untuk memperlembut hati. Orang yang biasa zikir antara hati sama pikir nyambung. Maka orang yang biasa lisannya berzikir, hatinya lembut. Keadaan kondisi apapun dia, tapi orang yang suka zikir, kesandung waktu pun ucapnya tasbih. Kondisi panas pun singgeling-eling Gusti Allah, karena biasa zikir. Orang biasa zikir, kipas-kipasan anak yang mau ini Gusti Allah asmani disebut. Alhamdulillah ya Allah ya Karim. Paringi panas teman kayak dia Allah. Dengan teleweran urung foto karena mumpuni laki-laki blobor kabeh. Apa-apa ya Allah, tandane keringetan, sehat kabeh ya Allah badane. Diangkat kabeh penyakitnya. Orang biasa zikir pikirannya positif. Pasti hatinya adem, walaupun kepanasan tetap adem baik. Apalagi gimana sih Ibu? Oh saya dikasih kipas. Allah Karim, bakul kipas laris kabeh. Terima kasih jazakumullah. Atur nuwun ki ceramah kon karo kipasan ya. Nikmat banget dadi mumpuni. Ini udah ada kipas dua sebenarnya, tapi karena saya geraknya muter tuh bakul kipas pengertian banget. Terima kasih Pak Kipas, bakul kipas, Pak Gondrong, Pak Gondrong. Atur nuwun berkah kabeh dotole. Ini yang namanya orang Nahdlatul Ulama, dimanapun estes itu jadi wasilah lantaran keberkahan Bu. Bukti nyata nih bakul kipas kayu, bakul cilok, bakul pentol, bakul nanti bakul manisan ya payu, alhamdulillah. Bakul pikir ya payu, masya Allah, alhamdulillah luar biasa. Dari tadi para kiai lagi ngebatin. Ya Allah, ampuni bocah kolenjeh teman. Apunten Kiai, saya dasarnya begini Kiai. Sebenarnya saya sudah ditegur sama bapak ibu saya, orang lenje-lenje Pak Kiai. Sebenarnya hari ini udah agak mareni man dan tobat, cuma kadang-kadang kelalen. Nah yang gara lenje orang akeh, akeh jamaah maksudnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang biasa zikir, kondisi apapun tetap yang disebut asmane Gusti. Kedinginan pun disebut asmane Allah. Ya Allah ya Karim, ketemu rasanya temen ke dia. Harap mangkat ngaji karena mumpuni malah mangkat mandan ke dia. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Bisa nih mangkat kaji nih mandan ke dia. Gara-gara nih mau mangkat ngaji nganggo katok angel banget tinggal ya Allah. Bisa nih gue mangkat ngaji katok angel tinggal. Ya wong anu katok bulangan siji gue sikilur ya Allah. Kehanan ya manan, kehanan ya manan. Tapi biasa zikir, lagi kedinginan kayak apapun tetap yang disebut asmane Gusti. Tapi orang yang nggak biasa zikir, antara hati sama pikir nggak nyambung, kesandung waktu mesti sing disebut elek, sing disebut apa? Hewan sikile papat. Assalamualaikum. Orang nggak biasa zikir Pak, ada petir-petir nyamber-nyamber, pasti yang disebut kotor. Kunci. Tapi orang biasa ngaji, biasa sholawatan, kesandung batuk, mesti kagetnya subhanallah, innalillah. Karena udah biasa, lanyah mulutnya. Maka ketika tutupnya, mulutnya sudah lanyah, biasa zikir. Ketika dicabut nyawa pun yang disebut asmanya Gusti.
Maka berzikir, baca sholawat, baca Quran adalah dalam rangka kita memperlembut hati. Nati noratos, nati norawangkot. Orang kalau udah keras kepala, jauhlah dia dari hidayah. Tapi kalau orang udah mau menerima kritik saran masukan dari orang lain, nih kalau udah mau menerima kritik saran, maka itu gampang paringan hidayah. Ada cerita nih, orang ngakunya Islam Pak, ya lo dari tadi bapak-bapak nggak dilirik, kasihan ya Bu. Saya panggil dulu, bapak gue, assalamualaikum. Alhamdulillah, ini bapak-bapak Bumi Makmur. Oh campuran, alhamdulillah. Orang Jawa kabeh. Oh campur juga, tapi kok ireng-ireng kabeh. Mau lanang langkah sing mlewes. Hitam kulit panjenengan di akhirat buat saksi, bersih rezeki nih wong Bumi Makmur, bersih warga masyarakat Kabupaten Oki, Allahumma. Ada cerita Pak, orang ngakunya Islam tapi nggak mau sembahyang. Islamnya Islam KTP, ngakunya Islam tapi ninggalna sholati. Namanya sebut saja, maaf Pak Goyel, wis goblok ngeyel. Sifate elek, pelit berpikir, durhaka durjana, sholat lan boten pernah babar blas, amah masjid ora pernah. Tapi pada saat hari Pak Goyel lagi dolanan kertu nang patrol, nang pos kamling, lagi dolanan kertu, teplek gue kasut, tepleknya kenci, teplek gue cingik, teplek gue gedor. Bapak-bapak ngebatin lo, kok mumpuni hafal, kiai dilawan. Namanya kiai kudu pinter cerita. Kalau pinter cerita orang nanti diundang hari paling bangene. Pas lagi main kartu ada rombongan liwat tuh, ternyata rombongan pengajian. Karena penasaran Mbak Goyel disetop ke rombongan. Stop, kira Pak dari ngendi dan yang rame banget Bu? Ini Pak mau berangkat ngaji. Oh kiainya siapa dan yang rame banget pada numpak odong-odong? Iya Pak, kami masyarakatnya ngaji sama kiai siapa baik. Semangatnya begini Pak, doakan Pak, moga-moga warga kami bisa istiqomah ngaji. Oh ya, mana mangkat. Tapi karena rombongan gembira banget, Mbak Goyel ikut penasaran, akhirnya ngikutlah di belakang. Karena mangkat keri orang kebagian kursi, jagung nangis wit gedang. Ternyata pengajiannya adalah rangka haul masal. Karena acaranya haul, sang kiai ceramah begini. Para rawuh ingkang tansah kawula hormati, mangga siap-siap iman yang kuat, amal soleh yang banyak. Oh ya, ahlan wa sahlan bi hudurikum Bapak Wakil Bupati, alhamdulillah. Sugeng rawuh, ahlan wa sahlan bi hudurikum, sallu ala Nabi Muhammad. Pak Wakil Bupati, alhamdulillah beliau pasti di hari libur ini di tanggal merah, jadwalnya juga banyak pengajian dan acara-acara lainnya, tapi beliau tetap menyempatkan waktu untuk hadir secara langsung di Desa Bumi Makmur. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami Pak Wakil Bupati, panjenengan kersa hadir di pengajian hari ini muslimat dalam rangka Trilapan dan acara Rojabiah. Matur nuwun Pak Wakil Bupati. Ini beliau kayaknya datangnya terakhir biar nggak disinggung tadi Pak. Saya malah curiga beliau punya amaliah ya. Amaliahnya sepertinya dongannya angel-angel ya. Pantesan tadi polisi udah disinggung, DPR udah disinggung, Wakil Bupati datangnya telat malah selamat. Jadi telat itu belum pasti nggak bagus, telat juga ada hikmahnya, nggak kesinggung juga, mumpuni nih tadi. Alhamdulillah, ini saya diberi kipas tadi Pak sama warga panjenengan. Lalu ngajinya sambil kipasan begini Pak, tidak mengurangi rasa hormat saya, tapi barang dikasih. Tadi juga saya dikasih songketnya orang Palembang Pak, suatu kehormatan. Cuma tadi apa saya yang kekecilan apa keselembangnya yang kegedean Pak?
Jadi saya lepas dulu, mohon izin ya Allah. Yang jadi tentara ingat dunia sementara, yang jadi wakil bupati janji-janji wajib ditepati. Niatnya saya nggak mau nyindir-nyindir, datangnya mentolot telat. Maaf ya Pak Wakil Bupati, jadi nggak enak saya. Maaf Pak Wakil Bupati, silahkan kalau lagi nggak soim hari Senin ada mendoan malam. Saya juga bawa getuk goreng dikit dari Jawa Tengah, tapi cuma 3 kilo. Ya udah dinikmati sama Pak Lurah pula, alhamdulillah. Pak Lurah luar biasa, malah mau duduk di belakang karena Pak Ajud. Oh Pak DPR juga, berarti DPR-nya yang datang dari PKB, alhamdulillah. Yang dari PKB malah datangnya telat. Nggak apa-apa, ngikut Pak Wakil Bupati biar selamat. Sudah lengkap ini, para pejabat kita hadir, bukan dalam arti ini cuma cari sensasi, banyak yang hadir biar besok nyalon lagi, jadi enggak. Tapi justru tabarukan sama para masyayikh kita, para kiai kita, supaya gone dados pemimpin diberkahi oleh Allah, mampu memimpin Palembang dengan menjadi pemimpin yang adil dan jujur. Amin Allahumma. Kiai saya titip pesan kepada seluruh pemimpin-pemimpin, namanya wakil bupati, cukup sholat 5 waktu, jangan ketinggalan. Puasa Ramadan dilakoni, gak usah qobliyah badiah, gak apa-apa. Puasa sunnah rojab gak apa-apa, gak usah dilakoni. Ben qobliyah badiah kiainya saja. Yang puasa sunnah rojab masyarakat oke, tapi masalah jadi pemimpin, sholat 5 waktu ora ketinggalan, puasa Ramadan dilakoni, jujur, adil, plus jangan nyolongan. Dah cukup gitu aja, kata kiai saya. Jadi wakil bupati kan juga resikonya besar. Nyalon wakil bupati minimal harus pegang duit 7 miliar Bu. Betul, modalnya minimal 7 miliar, oh malah 20 miliar. Bu DPR udah paham banget nih. Ini kalau modalnya aja sampai 10 miliar, ini batia balik modal apa enggak nih Bu Wakil? Nah itu yang jadi resiko, makanya jadi pemimpin resikonya besar dan modalnya banyak. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau, niatnya baik Bapak Ibu, jangan sampai kita salah arti. Beliau ini datang hanya cari sesebutan, tapi dioki para pejabat kita, para pemimpin kita, kalau dikasih undangan badan sehat dan sempat pasti hadir. Tepuk tangan dulu dong buat para pemimpin oki, luar biasa. Ini lanjut lagi ya Bu. Tadi sampai mana ya Pak ya? Kalau nggak salah pernahnya dia lagi berdiri di sini nih. Goyel. Oh Mbak Goyel mampus goblok ngeyel. Ngakunya Islam gak mau sembahyang, duduknya di bawah pohon pisang gara-gara berangkat ngaji dia telat. Beda sama wakil bupati, telat duduknya di depan. Aduh kena lagi. Tuh Bu, orang punya jabatan, orang punya ilmu, orang punya derajat, telat dia malah Pak Lurah mundur ke belakang, pangkatnya lebih rendah. Nah, berarti kan kita tarik kesimpulan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu akan diangkat derajatnya, tentu dasarnya dengan iman. Gak sembarangan orang yang duduk di depan ini. Beliau untuk menjadi wakil bupati pasti perjuangannya luar biasa, gak sembarangan. Untuk jadi lurah saja juga, walaupun ibaratnya pangkat lebih rendah ketimbang wakil bupati, tetap juga penuh perjuangan. Kiai kita non sewu, para kiai kita untuk mendapatkan titel kiai sebelum namanya disebut itu penuh dengan ikhtiar, ridha, kudu tirakat, walaupun hanya sebagai lebih
lebih cara kene apa ya, kaum kaim ini mah apa ya disebut sini ya, itu yang ngurusin jenazah mayit motin. Cara sini motin ketika ya orang Jawa Timuran lanya ada lagunya Mbah Motin, Mbah Motin ini rasanya gitu ya. Oh nggak tahu juga, ternyata jenengan Jawa Yora Palembang Yora. Oh di sini nyebutnya moden. Untuk mendapatkan titel moden saja penuh perjuangan. Kalau moden nggak pakai ilmu, moden nggak mondok terlebih dahulu, ya salah guling buntel mayit. Untuk mendapatkan titel kiai, yang lain pulang sekolah pada main, Pak Kiai pulang sekolah langsung ngaji. Yang lain pada plesir, Pak Kiai mau ta'alum di pesantren. Di pesantren saja mau riadah, mau tirakat, puasa mangan, puasa turu, puasa melek, puasa dolan, puasa plesir, puasa seneng, plus puasa pacaran. Loh ya, di pondok itu nggak boleh lirik-lirik yang lawan jenis, kudu puasa pacaran supaya apa? Ilmunya manfaat, dapat keberkahan. Sebenarnya Pak Kiai Pak Suryane ganteng, wong wadon jelas banyak yang seneng, tapi karena prihatin tirakat kepingin jadi orang yang manfaat, mau prihatin dulu, mau prihatin tirakat riadoh terlebih dahulu, jadi pejabat demikian, jadi danramil, jadi polisi. Pendidikannya saja susah, harus mampu mengalahkan dari calon-calon polisi yang lain, calon-calon tentara yang lain. Pendidikannya saja luar biasa, harus bawa senapan di depan, bawa ransel di belakang, ditembak sama seniornya, luar biasa penuh perjuangan. Banser pakai seragam begini, baret tuku dewek, sepatu model dewek, diklatnya saja nggak sembarangan. Karena apa? Banser membawa nama baik Nahdlatul Ulama. Sekali Banser tuh minta elek tercoreng nama Nahdlatul Ulama, nggak sembarangan pakai seragam begini. Saya ngomong begini, apa dikira nih mau jebolan metukang Indosiar? Nggak semudah itu guys. Ngaji dulu, mondok dulu, prihatin dulu, baru bisa ceramah. Gak hanya sekedar ikut audisi metukang Indosiar terus bisa ceramah, gak semudah itu Pak. Kita bawa umat, kita banyak jamaahnya. Sekali saya ngomongnya salah, saya yang dilarak karena neraka di situ. Berapa? Itu tuh ke lambene cangkeme. Kasar banget tuh kalau nyangkem nah. Untung orang nyangkem nah wong. Ngangkem nawake dewek gak sembarangan. Jadi lurah pun demikian, penuh dengan ikhtiar perjuangan. Jadi DPR kok sampai 3 periode, berarti akhlaknya di masyarakat kudu bagus. Itu penuh perjuangan. Kepingin sugih kok gak mau kerja, kepingin masuk surga kok gak mau sholat. Cara orang di pesantren nyebutnya jununu, fununu, pengetan di warna-warna. Pingin sukses orang gelem prihatin, jununu, fununu, edan. Pingin jadi pejabat gak mau sekolah, jununu, fununu, edan. Jadi pemimpin kok gak bisa jadi contoh yang baik, jununu, fununu. Pingin jadi ahli fikih kanti wicara gak mau di pesantren, jununu, fununu. Harus berjuang. Di ngapunten sangat, tadi lagi bahas apa saya? Oh iya, wakil bupati karena penuh perjuangan, ya sekolah yang ngaji, pendidikan, bahkan bisa menjadi wakil bupati Doki. Beliau bukan orang sembarangan, punya amaliyah tersendiri, jangan suka nyepelin orang lain. Beliau duduk di depan karena memang punya kekuasaan dan punya jabatan. Silahkan, mudah-mudahan tambahin berkah semua. Allahumma. Beda mapa goyel, sholat babar beras, pengajian ora doyan, ngomongnya Allah, wataknya Allah, sifatnya Allah, senengnya padu, mangkat ngaji keri, jago nang buri dewek nang sawit gedang. Acaranya haul masal, karena acaranya haul, sang kiai ceramahnya begini. Para rawuh ingkang tansah kawula hormati, silakan
mangga siap-siap iman ingkang kuat, amal soleh ingkang kathah, awet nawi tiang ingkang sampun pejah besok di alam kubur akan ditanya oleh mungkar nakir, akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Kalau nggak bisa ngejawab bakal disiksa majus. Pak Goyel yang duduk di bawah pohon pisang ngebatin hai kiai boleh ceramah medeni teman ini kayak dek wis tau mati cerita ngalang kubur, terasa kurang cocok dengan isi pengajian sang kiai, ceramahnya belum selesai itu Mbak Goyel pulang duduk. Mbak Goyel pulang terlebih dahulu. Sedawani Bali, Mbak Goyel sambil ngebatin mikir juga tuh Mbak Goyel, apa iya ya wong anggar wis mati jadi nang alam kubur kita kon malaikat, kalau nggak bisa ngejawab jadi ngerep disiksa. Bener apa ora iki ngomong, merasa nggak percaya tapi sambil ngebatin antara pikir dan hatinya dia bergejolak. Sampai rumah itu Mbak Goyel terus duduk krok. Ye, ini bukan capek Bu, ini lagi praktek cerita biar ceritanya itu jelas. Apalagi nih kurang. Oh enggak minum Ibu, ini cuma lagi praktek cerita. Tenang saja, juga bawa asisten, tapi kan asisten tahu ini enggak kepingin minum enggak nih, ini lagi praktek cerita. Sampai rumah itu Mbak Goyel duduk terus manggil cucunya sama manggil anak-anaknya, Nani tati manin yang aneh terkadang nih anak penting. Iya Pak, ada apa Pak? Mungkin wis mandang tua istara karo matine jadi ngesuk anggar bapak dipundut dening Gusti Allah tulung bapak dibungkus karo kain kafan sing wis bodol ya. Wana kaget kabeh, ya Allah ya Karim Pak, kami beli kain kafan yang baru. Siapa? Berapa ratus meter lebarnya, saya sanggup beli kain kafan. Pamali Pak, nggak boleh ngomong begitu. Itu ajarannya siapa mati kok dibungkus sama kain kafan yang udah rusak? Ngomong kayak gagana maksudnya. Bisa nyong esok mati ndelok dibungkus karo mori sing wis bodol. Supaya esok nang alam kubur ora ditakoni malaikat mungkar nakir. Supaya nyong dikira mayit sing wis lawas. Angger mayit lawas kan wis ditakoni. Masa ditakoni maning. Nang mikir ngrungokna pengajian kiai ini ceramah medeni banget. Kalau angger mati esuk nang alam kubur. Ditakoni malaikat mungkar nakir angger bisa jawab para disiksa. Lama genen nang alam dunyane ratu ibadah. Sholat ya babar pelodas nggak kayak caranya ngesok nang kubur ya nyong remek anakku. Sebenarnya pinter tuh Mbak Goyel, kalau udah mati minta dibungkus sama kain kafan yang udah rusak biar dikira jenazah yang udah lama. Kalau jenazahnya lama kan nggak ditanya malaikat mungkar nakir lagi. Pinter tuh Mbak Goyel, tapi masa malaikat dibohongin. Akhirnya sewengi nggak bisa tidur itu Mbak Goyel. Gara-gara apa? Kepikiran mori bodol. Akhirnya pagi-pagi Mbak Goyel datanglah ke rumah Pak Kiai. Ternyata Pak Goyel tahu ke rumahnya Pak Kiai Mansur. Assalamualaikum Kiai Mansur. Dibukain pintu sama Pak Kiai Mansur. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Nyong Mbak Goyel. Tekan ngene maksud Pak Kiai. Nang ini ngaji nang sawit gedang. Ngene ngaji Kiai ini ngene ngomong medeni banget. Katanya orang kalau udah mati
masuk karena ditakut malaikat. Nggak bisa jawab, katanya mau disiksa. Nah, saya datang ke sini kepingin saya bisa sholat, Pak Kiai. Pakai masuk kaget, Masya Allah, ini keanugerahan luar biasa. Sholat jangan cuma dikepinginin. Ayo kita belajar sholat. Wong saya udah sholat dari kecil aja, saya masih belajar, Mbak Goyel. Ayo belajar sholat. Besok langsung berangkat ke masjid, Mbak Goyel. Lah, ya ini kepriwe sih. Mungkin ngomong kecil burung pernah sholat. Tiba-tiba saya sholat yang nggak bisa ngerti dongan orang. Oh gitu Mbak Goyel, ya udah nggak apa-apa. Besok berangkat ke masjid langsung. Belum tahu doanya nggak apa-apa. Yang penting berangkat dulu ke masjid. Namanya sholat gampang. Yang penting rubuh gedang. Rubuh gedang. Lah berarti sholatnya gampang ya Pak Kiai. Yang ngomong susah siapa? Oh ya ngesuk nyontek mangkat dari masjid. Jam pira gue? Jam 10 apa jam setengah sanga? Ini sholat apa setengah sanga? Tuhan keliwatan. Sholat mangkat ngesuk naik duhur ya apa-apa. Oke setengah rolas lah wis standby nang masjid ya Mbak Goyel. Ya nyang ngesuk jinteni nang masjid ya Pak Kiai. Ya temenanan tuh di masjid. Alhamdulillah Mbak Goyel ikut jadi jamaah, jadi makmum. Pokoknya pakai Mansur jadi imam, Mbak Goyel jadi makmum. Setelah begitu Pak Kiai Mansur bilang, wis sholatin Mbak Goyel, sing penting rubuh gedang, sing penting melu. Betul tuh. Pak Kiainya takbiratul ihram, Mbak Goyel ikut. Allahu Akbar. Mbak Goyel ikut takbiratul ihram, Allahu Akbar. Rubuh Allahu Akbar. Rubuh gedang. Sambil ruku Allahu Akbar, rubuh gedang. Sami Allah liman hamidah, rubuh gedang. Ternyata Mbak Goyel salah paham. Dikiranya doa sholat rubuh gedang. Padahal artinya rubuh gedang, yang penting ngikut dulu. Imamnya ruku ya ruku, imamnya takbiratul ihram ya ikut. Tapi kan Mbak Goyelnya sabar, Pak Kiainya pinter. Yang penting ikut dulu, nggak apa-apa. Akhirnya Mbak Goyel lama kelamaan belajar. Dia mau belajar ngaji, mau belajar sholat. Alhamdulillah malah tambah gone makmur, gone ibadah. Sing akhirnya Mbak Goyel langsung jual sawah buat berangkat haji. Pulang haji namanya jadi ganti Muhammad Sugoyel. Tapi ahli jamaah, sholatnya nggak pernah ketinggalan. Persis kayak ceritanya Pak Lurah Bumi Makmur nih. Mending mantan preman ketimbang mantan kiai. Pak Lurah nggak apa-apa Pak Lurah. Justru biasanya kalau mantan preman tuh kalau ngasih malah nggak hitungan. Kalau sodako senengnya brak-bruk anu biasa pegang kartu soalnya. Jadi kalau mantan preman kok tobat betulan, Masya Allah, imannya luar biasa, ahli ibadah. Pak Lurah jangan tersinggung ya Pak Lurah, yang alih-alihnya sekeong-keong. Orang kalau sudah hatinya lembut, Allah pun gampang kasih hidayah. Tapi kalau orang sudah nggak mau menerima kritik, saran, masukan dari orang lain, walaupun pinter ibadah, ahli ibadah, tapi kalau dikritik dia nggak mau, malah justru itulah yang disebut hati yang keras. Hatinya tertutup dari hidayah. Maka kalau menerima kritik, saran, masuk di dalam hati, itu orang-orang yang selalu dituntun oleh Gusti Allah. Amin Allahumma. Penduduk neraka jahanam orang punya hati, tapi hatinya nggak mau menghayati ayat-ayatnya Gusti Allah. Yang kedua kata Allah, orang yang termasuk penduduk neraka jahanam, walahum a'yunul la yubsiruna biha, punya mata bisa melihat tapi nggak mau melihat tanda-tanda kekuasaannya Gusti. Tanggane ikut tuku tanah dheweke atine owah.
gane ngebangun dheweke bingung kelabakan, tanggane tuku motor dheweke lambene jontor, tanggane tuku kulkas tuku mas dheweke atine panas. Apal banget sih ibu, itu punya mata bisa melihat tapi nggak mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Saya mau tanya dulu nih Bu, assalamualaikum. Di dunia ini ada barang yang baik, ada yang buruk. Ibu kalau disuruh milih, milih yang baik apa yang buruk? Yang bagus apa yang jelek? Betul. Lebih senang yang bagus. Lebih senang yang bagus. Kita buktiin. Tetangga jenengan beli motor baru, bagus nggak? Baik nggak? Jenengan senang nggak? Ah tuh senang barang bagus. Lama-lama nanti ketularan bagusnya. Tetangga jenengan anaknya ranking siji di pesantren, bocah pinter sekolah berprestasi. Saya apa enggak? Saya apa enggak? Jenengan seneng enggak? Nah tuh suka barang seneng, suka barang seneng, suka barang yang saya. Nanti lama-lama ketularan sayanya. Tetangga jenengan berangkat ngaji, gelangnya banyak, bajunya baru, gelangnya pating kerimping, bagus enggak? Jenengan seneng apa enggak? Lah kok senyumnya mencurigakan nih? Ah nih. Terkadang kita bisa melihat tapi nggak mau melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Tetangga beli tanah deke, tane bangun deke, bingung tane tuku motor deke, lan beli jontor tanggane tuku kulkas tuku mas deke katine panas. Mangkat ngaji muslimat tak klutik-klutik sama sebelah. Yuk dalam sebelah mangkat ngaji gelang selengan tinggal kabeh ya ya. Dalam sikile ya Allah, nanti sikile digelangi ya yuk ya. Dan diajak kamu nyambung dong. Biasalah orang kaya baru mah begitu. Yang belakang udah seru. Aku tadi melo kerokok. Kesi buat tangannya perkara gelangan untuk masalah sendiri. Punya mata tapi nggak mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Tangannya tuku tanah deke, watane bau deke bingung, tangannya tuku motor deke lembe contor, tangannya tuku kulkas tuku mas dewek atine panas, tangannya tuku truk dewek setruk, tangannya tuku parabola deke tuku paramek, tangannya mangkat haji akhirnya dewek mah mumet mati karena mumet dirujuk di rumah sakit akhirnya mondok. Belum malah mengobar. Bukan saya yang ngomong Kiai. Nih ibu-ibu nih di depan nih. Ya Allah, punya mata tapi nggak mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Karena ayatnya Allah ada yang tersirat, ada yang tersurat. Yang tersurat adalah dalam Al-Quran, yang tersirat ini adalah alam lingkungan sekitar kita. Maka punya mata tapi nggak mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah, itu ciri-ciri penduduk neraka jahanam. Yang ketiga, penduduk neraka jahanam walahum adzanul la yasma'una biha, punya telinga tapi nggak mau mendengarkan ayat-ayatnya Gusti. Dengar tapi pura-pura nggak dengar. Cara Cilacap nyebutnya budeg cara sini apa? Kopokan. Betul nih, di Palembang ada bahasa kopokan. Siapa orang-orang yang kupingnya kopokan? Setelah ada hajatan tapi nggak mau kondangan, padahal dia di rumah nyantai nggak ada uzur, tapi nggak mau kondangan, di kuping kopokan. Tetangga sakit gak mau jenguk, kuping kopokan. Ada pengajian deket gak mau ikut, kuping kopokan. Krungu azan ora gelem sembayang, kuping kopokan. Makanya toa ampli di masjid kita udah dari sejak dulu ada, Pak. Dari zamannya Sunan Kalijaga saja ada kentong sama bedug. Entah di Palembang ada kentong sama bedug apa enggak? Ada di sini. Kentong sama bedug di masjid kita itu bagian dari seni.
Zamannya Nabi nggak ada kentong sama beduk. Kentong beduk itu ciptanya Sunan Kalijogo. Karena dulu ketika Sunan Kalijogo membawa Islam di tanah Jawa khususnya, dalam menarik masyarakat supaya mau masuk Islam, mereka diajak nari dulu, wayangan dulu, sampai-sampai ada tarian lengger. Supaya tak menarik orang, supaya mereka kepingin apa sih Islam itu. Udah tahu lengger, tarian lengger, tinggal dilanggar. Nah, apa itu langgar? Surau. Apa itu surau? Musola. Kan udah pada tahu lengger, tinggal dilanggar. Nah, bayi pun dilenggeri udah dari sejak kandungan. Apa itu di Jawa dilenggeri? Ketika anak bayi di dalam kandungan sudah dibaca ayat suci Al-Quran, bacain sholawat, sampai lahirnya kuping kanan diayani, kuping kiri dikohmati. Maka ini dalam rangka lagi ngelenggeri si jabang bayi. Karena sudah dilenggeri, kantun dilanggarna, kita ajak ke musola, kita ajak ke masjid. Ketika si anak ini udah bisa mikir, makanya bayi kalau udah lahir, tali pusarnya terus diikat di bundel. Nah, di bundel inilah persis yang namanya beluluk. What is a beluluk? Beluluk itu adeknya cengkir. Tahu cengkir itu? Cengkir niku adine degan. Degan berwarna-warna, degan kemeruk, degan kemelangrang. Sona-ona banget degan warung. Beluluk itu gambarannya tali pusar bayi yang diikat, Pak. Makanya bayi kalau lahir tali pusarnya diikat disebut bodong. Bodong itu artinya masih bodoh. Makanya disebutlah beluluk karena mirip dengan bundelannya beluluk. Kalau udah sekakanya beluluk namanya cengkir. Anak ketika usia 5 tahun ke atas disebut cengkir, lagi kenceng gue mikir, lagi kepingin apa aja tahu. Makanya kalau sudah cengkir dari dilanggar, karena sudah bisa mikir, maka lengger sama langgar disit lengger. Karena bayi di dalam kandungan sudah dibacakan sholawat, dibacakan Al-Quran, itu di Jawa disebut dilenggeri, maka dilanggar. Maka ketika nanti anak kita sudah paham, di masjid kita ada kentong dan beduk, itu bagian dari seni. Dulu belum ada wireless, belum ada listrik, belum ada toa, belum ada ampli, belum ada mic, apalagi mic station belum ada, Bu. Diciptakan kentong dan beduk supaya sekali tabuh satu kampung bumi makmur, dengar semua. Itu maksud Sunan Kalijaga. Tapi Anda jangan salah paham, yang manggil orang sholat bukan kentong beduknya. Yang manggil orang sholat tetap azan dan iqomah. Kentong dan beduk hanya sebagai perantara, supaya lagi di pasar pulang dulu, yang lagi di sawah pulang dulu, yang lagi dodo sawit pada bali disit, mandinya saja lama, jalannya saja proses. Ditabuh kentong dan beduk ada maksudnya. Tong 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 tong. Maksudnya para sederek, suraunya masih kotong 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 kotong. Masjidnya masih kosong. Jenengan diatur supaya persiapan dulu biar nggak kaget. Belum masuk waktu sholat tapi persiapan dulu. Kalau kentongnya ditabuh, tinggal beduknya ikut ditabuh mateng. Maksudnya para sederek, masjidnya masih masjidnya masih sedang. Ayo pada ke masjid dulu persiapan. Kentong beduknya didabuh, tinggal azan sudah masuk waktu sholat. Nah ini baru manggil orang sholat betulan. Dipanggil masih belum pada datang, ditinggal puji-pujian. Cuma sekarang tadi kota, tadi desa sama, masjidnya mewah, maghrib masih petengan. Barang anak sing azan bocah cilik belum sunat. Kasihan, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
juga kaget bisa suaranya mirip begitu. Baru tuh bocah cilik singadan waya subuh singadan bakakung suaranya ampeg giginya tinggal 2 adan sambil nelangsa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar As-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih becik ketimbang 12 langkah sing tangi. Bareng gelem sing tangi malah sing tangi barange. Barang ayame. Ada salah paham. Sallu ala Nabi Muhammad. Dengar azan gak mau sembayang, di kuping kopoken. Penduduk neraka jahanam punya hati tapi nggak ngerasa, punya mata bisa melihat tapi nggak mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Bahkan ternyata penduduk neraka jahanam punya telinga, mampu mendengar tapi nggak mau mendengarkan ayat-ayatnya Gusti Allah. Maka kata Allah, ulaika kal an'ami bal hum adhal. Itulah orang-orang yang derajatnya seperti hewan ternak, bahkan lebih asor derajatnya ketimbang hewan ternak. Na'udzubillahi min. Maka kita oleh muslimat bumi makmur diajak ngaji ngatur jiwa dan dari hati yang bagus-bagus dilakoni sing ala-ala dilereni ben ngesuk pikantuk rahmati ilahi amin Allahumma. Baru aja nengok sekali, nengok boy mah udah berulang kali. Ini baru sekali Ibu Fatayat nih yang di depan dewek nih. Saya nengok jam karena ini dikasih waktu, karena kita dibagi-bagi waktunya Ibu Wawa. Hanya di sini saja, saya masih sampai hari Rabu di Palembang dan di Lampung. Jadi ngapunten sangat kita dibagi-bagi waktunya. Hapunten Pak Wakil Bupati, saya datang pengajian tadi persis mulai jam 9:30. Ini sudah jam 11 lebih seperempat. Mohon maaf, memang kurang Bu, saya juga masih kurang. Khawatirnya kalau ngajinya cuma sebentar amplopnya dipotong kan repot. Ini bercanda Ibu, maaf ya, suka bercanda. Nah, masalah amplopnya nggak masalah bisarohnya, tapi masalah pergantian waktunya, karena memang masih dibagi-bagi waktu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya mohon kerjasamanya dibantu lagi untuk acara selanjutnya. Masih di Lampung, pindah ke Lampung betul ya. Nah, di Mesuji apa ya? Lupa malah. Bablasan, lah bablasan ngana menggoyah. Jadi bablasan waktunya. Jadi mohon dibantu. Jadi pangapunten sangat. Ini sudah sekitar hampir 2 jam kurang seperempat kita ngaji. Jangan hanya sekedar bentar. Ini kresek mau pada kemana nih? Pengumuman dari akhirat. Siapa orang yang berangkat ngaji belum dipimpin doa gugup balik, maka bapak ke bojo maning. Yang kepanasan Ibu, hanya saya minta 3 menit saja. 3 menit kita akan hikmat mengaminkan doa yang nanti akan dipimpin langsung oleh Pak Kiai. Sudah banyak guyonan kita tadi, maka kita tutup dengan kita hikmat mengaminkan doa. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Oki. Alhamdulillah berkenan hadir secara langsung, suatu kehormatan, suatu kebanggaan bagi kami. Panjenengan kesah hadir di sini. Dan nanti juga entah ada 1 atau 2 patah kata, nanti ada sambutan dari Pak Wakil Bupati untuk menyambut Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Mesuji Raya. Jadi mohon jangan pulang dulu karena masih ada acara selanjutnya, sambutan dari Wakil Bupati, dan ada beberapa pengumuman dari panitia, dan tentunya pimpinan doa dari Pak Kiai. Yang kedua saya mengucapkan banyak terima kasih Forkom Pincam Kecamatan Mesuji Raya, Pak Camat, Pak dan Ramil, Pak Kapolsek yang mewakili, dan seluruh MWC Nahdlatul Ulama, dan para tamu-undangan, Ibu Bapak Dewan, dan seluruh kepala desa yang hadir dari Kecamatan Mesuji Raya, dan khususnya keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Mesuji Raya. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita muslimatnya.
Dan mudah-mudahan pengajian hari ini tidak hanya sekedar ingin melihat mumpuni, tapi mari ngaji kita jadi orang yang beruntung. Kita semua dirawat dan ditetapkan Islamnya, ditetapkan imannya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, diberikan zuriat yang saleh dan salihah, keluarga yang ahlul ibadah, keluarga yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Doakan dipimpin langsung oleh Bapak Kiai. Dari saya awal sampai akhir segala kekurangan kehilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan dan mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Bapak Kiai Sumonggo.